Jangan sesudahnya booming, dek takut ya dawin magih pitih kayaknya ya pecat sekali. Kalau kan itu pertanyaan. Nah, Ya kalau pertanyaan tentu setiap orang punya pertanyaan iya, di kepala punya pertanyaan masing-masing. Ada pertanyaan masing-masing, ya kan? Nah, di dalam selama Arif ini di rumah, kebohongan demi kebohongannya mulai ketahuan. Bohong. Ya, nah, tadi udah dibilang dia anak yatim kan? Iya. Oh, Nanti iya. akhirnya di akhir cerita dia ternyata bukan anak yatim. Secara logika kita pikir saya rugi sebenarnya kalau dia tidak saya lanjutkan. Tapi saya lebih rugi lagi kalau merekam orang-orang yang tidak berakhlak. Dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan pergi ke tempat Bang Erwin Agam, seorang produser dan pencipta lagu Minang. Nah, kita akan bertanya-tanya. Awak akan bertanya-tanya soal Arif yang melantunkan Mas Hantaran yang penontonnya melebihi lagu-lagu dari Hollywood ya, yang nonton. Itu sangat luar biasa sekali karya ya. Jadi awak gini kola sampai di Padang ya. Oke bro, kita sudah sampai di tempatnya Kanda Erwin Agam, seorang pencipta lagu yang lumayan viral ya. Kita sudah sampai di tempat beliau membuka sebuah butik. Nah, kita akan tanya-tanya soal Mas Hantaran. Ya, tanya-tanya soal Arif. Nah, setelah Arif viral dalam Mas Hantaran ini, kenapa tidak ada di musik di Indoswara musik lain? Jangan berlama-lama, kita klarifikasi langsung kepada Uda Erwin Agam. Oke. Nah, assalamualaikum. Gue ya. Dinda dapat lama dah sebut nama. Iya. Lecet sana. Tu magi makan lauk gini. Sada magi makan lauk. Magi makan lauk. Iya. Kalau lauk nak melawan, nah kalau kanyang mana nak melawan nah. Dia sampai kanyang mana? Jangan sampai kanyang mana nanti juga. Ada apa budes tuh. Ya, oke bro. Jadi alhamdulillah ala puta-puta awak dari Solo kita sampai kepada Buktik di daerah jalanan mah kena. Jalan Daduk Raya Hitam. Jadi Daduk Raya. Daduk Raya Hitam. Tunggu hitam. Kalau nenengin pakaian wanita datang mari. Datang mari. Dulu iklan. Dulu iklannya endorse. Jadi awak ingin bertanya dah. Duduk. Nah, aku udah masuk penduduk kok. Ya, bahasa lo. Udah masuk depan masuk udah gini. Duduk. Udah namanya orang. Aku duduk pan. Komedian udah. Oke. Nah, sekarang lah. Kok nama. Namun adalah mau Jawa kau lah sombong dah. Nah, sombong tu jauh dah. Sedangkan Allah sih nem pantas sombong, nak Allah sombong tu. Oh, ya harus pakai Allah ya. Tidak bisa sombong. Jadi selain dari memproduksi lagu-lagu, apa saja dah? Kau lah saya dah beli baju. Kabar udah masih ngontrak? Masih Serius? serius. Dia dah 2 tahun karun. Di Sikoko kau ngontrak kan? Tu rumah Nabaga Kurnia tu udah kontrak. Masih dikontrakan lama je. Itu pakai kunjungan rumah? Rumah orang tu rumah orang. Udah. Orang kok. Kan kata orang Erwin Agam miliaran piti gini. Itu betul tak? Udah nak tahu dah Pak Anol. Tak betul. Betul angko je. Ya, kalau kata orang biasa sih. Patang tu ada acara akikah ya. Akikah. Itu di kampung. Kampung. Di Bukit Tinggi tu. Ramai artis datang. Alhamdulillah. Dan lain setia Jawa, seduanya tetap Lai setia Jawa berarti ada nanda setia. Bisa dikasih macam saja. Dan namanya di kota tu ada yang setia, ada yang tidak, ya kan? Yang penting uni lai setia. Yang penting uni alhamdulillah setia. Iya nih lai setia nih. Ikut kan jauh-jauh dari Jakarta. Iya, sangat jauh. Iya kan itu tadi itu tujuan wak kemarin itu kan Mas Hantaran itu kan booming kok. Alhamdulillah. Dan tuh menanyuan Mas Hantaran itu kisah pesawat jatuh tuh atau kisah lain yang kebetulan jadi viral di pesawat jatuh tuh banyak pertanyaan. Sudah booming si artis kok si Arif ya. Arif kok booming dan tuh di Minang di Indoswara lain. Itu kan sebuah pertanyaan tuh, Pak. Jangan itu kan bicara kejujuran ya, ya. Dan sesudahnya booming, dek takut ya dawin magih pitih kayaknya ya pecat sekali. Kalau kan itu pertanyaan. Ya kalau pertanyaan tentu setiap orang punya pertanyaan. Iya, di kepala punya pertanyaan sih. Ada pertanyaan masing-masing, ya kan. Nah di situ tuh mungkin
sebenarnya antara Nio udah dimintai keterangan takai koko, antara Nio jo indak. Oh, Antara Nio jo indak. Barek, Barek sebenarnya kan. Lima bareknya kan kalau apalagi kok di siko mana istilahnya di kadai ko sendiri. Apalagi di siko inyo di setting. Yo, kapal udah menyeting inyo untuk jadi artis di Siko, di Kadeko. di Kadeko lahir. Dari awalnya diduetkan Jo Saskia dulu. Di Oh, situ iya, lah iya. disetting lagu yang kacocok jo inyo. Iya, iya. Baas seharusnya dia duet solo dulu atau diduetkan. Iya, iya, iya. Iko di kok ke YouTube nya, Bang? YouTube kok secara nasional orang nonton. Nasional jalan nonton nasional. Tapi kalau udah bisa mengizinkan, kan kerja sama jalur selebriti. Iya. Jalur selebriti itu mungkin kalau udah izinkan, kata-kata Ini itu. satunya. Diizinkan. Jadi kalau dapet tentu dipahami oleh di orang sasadonya itu bahasa nasional yang dimengerti di orang Melayu. Oh, Indonesia iya, Melayu iya, gitu iya. kan. Tapi kan karena ada Erwin orang Minang, makanya datang dengan bahasa Minang. Iya, tapi nang kawak bahas kok karena artis nasional. Nasional ya, terkenal. Iya, terkenal. Ya, secara ya, setidaknya di Asia lah gitu kan. Bahasa Indonesia kan di Asia dikenal orang. Iya, iya, iya. Kan bahasa nasional awak di Asia dikenal. Tapi orang. pakai bahasa Indonesia. Tapi bahasa Minang mungkin enggak kan. Iya, iya. Iya pakai bahasa Indonesia atau bahasa nasional awak enggak ada. Pakai nasional lah, boleh tahu lah permasalahan. Tapi intonasinya itu intonasi Minang sih kan. Enggak masalah. Melayu. Melayu ya. Nah, Oke bro, jadi kita akan berbahasa nasional ya dengan ayah Erwin Agam. Jadi ada orang memanggil ayah, ada yang memanggil om, ada yang memanggil kanda, paman om ya. paman ya. Nah itu jadi yang pertama pertanyaannya itu kanda, Ya. Mas Hantaran itu benar nggak tentang pesawat yang pernah jatuh kemarin tuh, tentang pramugari itu yang Bukan. Hah? Mas Hantaran itu tuh ini boleh jujur, saya bawa nama seseorang juga, boleh dibilang senior juga. Dari lirik lagu Faisal Asahan. Faisal Asahan. Saya jujur minta kata beliau sedikit. Di situ ada kata emas dan ada kata Hantaran. Hantaran. Karena dalam pikiran kita di adat manapun di atas dunia pasti setiap orang yang akan meminang atau mencari calon istri atau mas Melayu lah itu ya. Ya Melayu di dunia pun, di Arab pun, dimanapun iya, pasti iya. ada tanda jadi. Iya, Nah, tanda jadi kalau boleh dibilang kalau kita jualan itu namanya panjar, ya kan? Panjar, Panjar, DP-nya. Ya, DP-nya sekian ya gitu kan. Nah, jadi di Melayu walaupun di belahan dunia Eropa, di benua manapun itu yang namanya hantaran itu ada. Ya, setidaknya cincin tunangan. Itu disebut dengan kata lain adalah emas hantaran. Adalah hantaran, bukan emasnya. Iya. Karena hantaran itu boleh dikatakan di dalam lagu itu kemahalan, makanya disebut dengan emas. Mas, iya. Kalau hantaran itu terserah apa aja Terserah boleh, ya kan? Al-Quran boleh. Al-Quran boleh, yang murah pun boleh, yang lebih murah bahkan ketika Al-Ikhlas pun boleh. Boleh, Al-Ikhlas pun boleh. Bacaan aja udah boleh ya kan. Nah, di situ memang terpikirlah untuk mengemas sepenggal lirik dari lagu senior juga itu Faisal Asahan, minta izin sama beliau ambil kata yang ini, ambil kata yang itu, ya kan? Jadi mohon maaf di luar bersih karena lagi musim hujan, perlu hujan. perjuangan. 3 kali kita berantem sama harimau, 2 kali sama beruang, jadi baru Iya. sampai sini. Yang harimaunya sampai sekarang nggak ketemu, belum bisa diambil gambarnya. Bisa diambil gambar. Jadi tentang mahalnya sebuah emas antaran. Ya, sebuah hantaran. Jadi mahalnya sebuah hantaran itu kanda ibaratkan sebagai emas. Karena bagi kita orang-orang yang hidupnya begini, ya hantaran yang sebesar itu adalah seperti umpama emas. Iya. Umpama emas, jadi nggak sanggup gitu. Iya, Berat gitu kan. Karena emas itu ya tentu orang-orang yang berada, orang yang punya duit banyak. Tapi viralnya ketika pesawat itu jatuh terus diiringi dengan back sound lagu Mas Hantaran. Itu karena ada puing-puingnya juga di dalam. Oh, puing-puing, betul. Ada puing-puing, Iya, ada puing-puingnya juga dalam di tragedi Sriwijaya Air itu yang diambilnya di situ adalah puing-puingnya karena Puing-puingnya. karena tinggallah puing-puing. tinggallah puing-puingnya
dihempas ombak menerpa gitu kan. Jadi kita kasih slide sedikit, mungkin 2 lirik Ya. buat itu, karena jangan diklaim dulu. Nggak ada klaimnya. Kalau ini nggak ada klaim, karena nggak ada soundnya nggak masuk. Soundnya nggak masuk. Ya, tinggallah puing-puingnya kan begitu ya kan. Tinggallah Berakhir puing. sudah. Nah, Iya, itu yang bikin gitu. viralnya di TikTok pertama di kali. TikTok, dan itu pun di-upload di TikToknya Bapak almarhum Afwan, anak beliau sendiri kalau nggak salah awal-awal. Oh, yang Jadi- tinggal di Cibinong. Iya kalau nggak. Iya, dekat iya, kita betul. pernah ke situ. Ya. Ah. Pilot yang semakin tinggi sampai di surga itu ya. Sampai di surga. Kita harus hormat kepada beliau. Beliau seorang yang gigih, seorang pilot yang amal ibadah tidak tinggal. Bahkan beliau seorang ustadz, betul kan? Iya, Kalau iya. nggak salah. Mari kita doakan untuk Bapak Afwan ya, Pak Afwan, ya mungkin melalui lagu ini pun bisa mengenang selalu ya. bisa mengenang selalu, dan saya sendiri juga karena ada rezeki, setiap saya berikan sebagian dari Hasilnya rezeki ya. saya, tetap untuk beliau ada Iya. doanya. 140 juta. 120 juta. 120 Ya, sampai saat ini 120 Itu juta itu di channel Indoswara. dalam setahun Belum sampai. belum sampai Sekarang 11 bulan. 11 bulan. Di channel yang lain mungkin lumayan banyak juga viewernya. Ada yang dikoplo segala macam lah, saya nggak tahu juga. Itu sama besarnya dengan pemutaran Metallica, bro. Metallica ya. Ya, Ratusan mudah-mudahan juta kedepannya. Metallica, Gun Roses. Itu sebuah lagu yang dikemas oleh seorang daerah Orang kampung. yang asli dari Minang. Orang yang kampung. orang kampung tapi rezeki kota. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih, Kanda. Iya, iya. Setelah Mas Hantaran tuh booming, terus ternyata Arif ini nongol di channel-channel lain gitu. Kenapa nggak ada di Iya. Indoswara tempat dia booming itu gitu. Nah, ini kembali menjadi polemik buat masyarakat yang Iya. pecinta lagu-lagu Melayu ya. Iya. Karena lagu Minang ini kan udah identik sama Melayu, sebab Melayu, penyanyi-penyanyi yang viral ini berasal dari Minang kebanyakan. Iya, kebanyakan sekarang. Dan itu banyak juga Alhamdulillah. kontribusi dari Kanda Erwin Agam sendiri. Alhamdulillah. Iya. Nah, itu sepertinya ada masalah polemiknya seperti yang dibilang tadi. Kanda mungkin kurang Simulasi. bayarannya, Iya. atau yang kedua mungkin cekcok, mungkin ada keributan di dalam Indoswara itu sendiri atau apa. Iya. Jadi kita di sini biar semuanya tahu ya kan, dan masyarakat juga puas dengan jawaban masing-masing. Mungkin kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol juga sama Arifnya Arifnya, langsung iya, kalau ada kesempatan. betul. Mungkin Arif menonton ya kan. Ya, Ah. mudah-mudahan juga begitu. Jangan sampai begini. Sebenarnya dunia entertain itu kan dunia yang penuh gosip. Iya, iya, iya. Jadi kita itu kalau bisa berkarya tanpa gosip, tapi rasanya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, boleh gosip, tapi gosipnya bukan gosip yang dibikin-bikin, Ya, bukan negatif. Jangan hoax. Jangan hoax, gitu kan. Iya, benar. Nah, siapapun yang akan memulai karirnya dengan hoax, itu tuh Berakhir tetap akan dengan out Kepalsuan ya. Kepalsuan. Karena nggak ada wujud udah. nggak ada Hilang. wujud. Iya, betul. Ya kan, jangan sampai kita memberitakan yang goib yang tidak kita ketahui. Kecuali berita-berita dari Allah itu goib, tapi Harus. wajib kita yakini, kan. Nah, cerita-cerita dari manusia kebanyakan kalau bahasa kitanya dari sajangka jadi saito begitu. Iya, iya, ya iya. kan, dari saito jadi Kalau pitih dititipkan berkurang tak ya? Kalau kato dititipkan berlebih. Berlebih. Itu sahabat semuanya itu istilah Minang. Iya. Jadi kan kalau kita di Minang itu harus memakaikan yang begitu. Jadi si Arif ini sendiri, si Arif ini sendiri itu awal karyanya itu dari Kanda ya. Sebenarnya begini, kalau kita menceritakan sesuatu jangan sepenggal. Iya, 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 betul, betul. Nah, ini harus dari awal nah, ya. tentu Kanda sendiri harus tanya sama Dapan. Siap nggak dengan waktu yang segini? Siap nggak diceritakan dari awalnya? Oh, boleh, tapi Bagusnya diceritakan dari awal atau dari awal, tapi Nggak, inti-inti dari cerita. Jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Jangan terlalu Nanti lama. kasihan bosan. Yang Iya. megang kamera, yang nonton nggak bakal bosan. Yang megang kamera bosan. Kayak yang kita kau. Iya, karena biasa jadi bos mungkin. Nggak? Biasa jadi penyanyi. Jadi penyanyi. Artis Ada viral. kita kau juga sahabat semua mungkin Tahu ya? diketik juga di YouTube Keke Takao, nanti keluar juga nongol wajahnya Keke Takao. Yang main nama Bopak ini dong. Ya, yang main nama Bopak. Iya, iya. Jadi boleh ceritakan karena inti-inti dari perjalanan karir Jadi Arif. awalnya
Itu dari awal kita bercerita. Yang pertama sekali kita menceritakan ini membatasi orang berdosa. Kenapa? Ya kan? Karena orang bisa membuat persepsi sendiri. Iya. Terus yang penyanyinya yang di depan layar tentu untung. Iya, betul. Iya kan? Yang di balik layar rugi. Iya. Ya kan? Rugi sih enggak. Kalau mudah-mudahan Abang alhamdulillah enggak rugi. Enggak rugi. Jadi setidaknya kita membatasi orang berbuat dosa. Berpolemik dan berbuat dosa lah. Berbuat dosa, berfitnah gitu kan. Harus ada penjelasan. Baik dari si Arif pun sendiri harus ada penjelasan dari mana, bagaimana awal dia menjadi artis. Jadi awal-awalnya begini, sebelum sama Abang, dia rekaman sama Abang, dia pernah nyoba, ya kan? Kepada seseorang. Seorang produser ya. Dua orang produser. Secara bersamaan enggak dong? Enggak, beda. Itu beda, dicoba lagi dulu ke sini. Harus Jadi produser A, ya. Dia bayar. Dia harus bayar 30 juta satu album. Terus dia tanya lagi ke tempat yang ke produser yang B, dia dimintain duit 15 juta. Ya kan, itu pun kepada siapapun dia cerita begitu. Erwin yang C. Nggak tahu juga C. Mungkin boleh lah. Atau C atau D atau terserah lah, nggak jadi masalah. Minta duit juga. Alhamdulillah semua artis sudah yang mau rekaman sama Uda, kalau misalkan dia memang betul-betul berkompetensi, berbakat, berkarakter, berarti dia nggak mengeluarkan biaya sepersen pun. Oh, itu jarang terjadi itu. Kalau dua itu, kalau wanita, dia biasanya mungkin untuk kalau nggak ada uang dia memurahkan dirinya. Sedangkan Erwin nggak ada. Jadi syarat-syaratnya waktu itu jangan ceritakan masa lalu. Iya. Nah, dia menceritakan masa lalu. Jadi gini, dia bilang Arif ya? Iya, ini Arif ya. Arif bilang gimana mau bayar, sedangkan Arif adalah anak yatim yang tinggal di panti asuhan. Anak yatim. Iya. Stop, jangan ceritakan latar belakang kehidupan, permasalahan keluarga jangan diceritakan. Nanti diperbaiki aja. Pokoknya jangan diceritakan karena jangan jual tangisan. Jangan jual tangisan di sini. Di sini kita ngambil saya butuh kualitas. Saya butuh bakat. Iya. Karena mungkin ya sebagian tahu, sebagian enggak. Kalau udah kan orangnya penyayang, yang nggak tahu walaupun perempuan, walaupun laki-laki, walaupun udah tua, walaupun masih kecil. Itu penyayang, bahkan penangis malahan. Tampang tison hati bidadari ya. Hati bidadari, penangis malahan. Iya. Dulu kan udah sempat jadi masuk Wamil, kan? Ya kuat lah 2 kali latihan militer kan. Sekarang Hello Kitty, susah juga kan? Lagu Mas Antaran kan Hello Kitty itu. Mudah tersentuh, bahkan udah menangis, kan? Bisa juga karena sisa umur ya kan, kita nggak tahu sisa umur kita berapa. Mungkin entah terlalu banyaknya lagu-lagu yang diciptakan jadi baper sendiri. Kita jadi yang baper sendiri. Iya. Jadi kita kembali ke pasal Arif. Setelah dia bilang begitu bahwasanya dia itu anak yatim tinggal di panti asuhan, udah stop dulu pembicaraan yang itu. Sekarang kirimin aja sampel suaranya. Ya kan, terus dia bilang berat badan Arif cuma segini. Kalau berat badan udah agak bermasalahkan. Ya ada juga. Berat badan tuh di produser AB tadi. Iya, yang B-nya lah gitu. Ya, ini buat jadi artis atau petinju? Nah itu yang udah herankan. Ini mau jadi artis atau mau jadi petinju? Jadi itu nggak jadi masalah. Ya kan, oke lah dikirim suara. File suara. Audio aja, nggak ada videonya. Ya udah bagus. Fotonya udah dicopot di Facebook aja waktu itu si Arif. Terus di toko inilah di setting. Gimana bagusnya Arif? Vokal dia begini. Vokalnya bagus, tapi rasa-rasanya kalau dia naik sendiri rasanya nggak mungkin. Dalam keadaan seperti ini, waktu itu ada Andra Respati, ada Ipang, sangat berat lawan. Ya kan? Rasa-rasanya Thomas Arya banyak sekali waktu itu. Ada David Istanbul. Jadi juga disusun strategi deh. Tentu kita susun strategi supaya Arif ini nggak gagal, naiknya nggak gagal gitu kan, naiknya betul-betul naik. Nah kebetulan udah kan punya artis juga yang ceweknya Saskia Rayani. Itu dari kecil. Itu anaknya sopan. Ya,
alhamdulillah dari kecil sampai sekarang. Ya, kalau misalkan ada orang yang bilang nggak bayar ya nggak tahu juga lah. Pokoknya Saskia Rayani sama Uda sampai sekarang. Ya kan, insya Allah tanggal 10 besok take vokal dia 2 album. Nah, terus disusun strategi supaya Arif ini namanya cepat dikenal. Udah duetkan lah dengan Arif. Arif ini diduetkan dengan Saskia Rayani, terus udah kasih tahu dia, Arif, gini, kalau misalkan Arif Om duetkan dulu dengan Saskia gimana? Oke Om, Arif nyerah aja, gitu kan. Terus masalah biaya gimana Om? Nggak ada Om, nggak ada minta biaya sepersen pun. Yang penting Arif sekarang latihan lah yang bagus. Nantinya Om kan ya sama tahu lah turun naiknya apa ekonomi ini kan nggak tahu. Waktu itu lagi kami juga lagi rest. Pandemi gitu kan, udah masuk? Belum. Itu lagu Minang dia. Sebenarnya Arif ini bukan penyanyi emas hantaran kalau dibilang. Dia penyanyi Minang di album Saskia Rayani Arif. Kan? Dia setujui. Terus nanti begini, karena Om lagi krisis juga ke ekonomi sekarang. Nanti Arif sama Saskia Om kasih VCD aja ya. Nanti jual lah. Misalkan ada fan atau nyanyi di panggung manapun, atau cuma nyumbang lagu, diatur juga strategi dia. Nanti Arif datang aja ke orang pesta, namanya kita cari nama, sumbangkan lagu, terus dibilang kita udah ada album, gitu kan? Ini album. Karena Arif memang berbakat, ya mudah-mudahan lah satu VCD itu dihargai orang minimal 20.000 kalau di panggung, gitu kan? 20.000 kalau VCD-nya 250.000 berarti udah 5 juta. Sementara Arif nggak harus mengeluarkan duit sepersen pun selama kita membuat produksi nanti. Nah, disetujui lah. Arif udah direkam aja, udah rasanya nggak tahu harus berterima kasih gimana lah rasanya Om, katanya kan, karena yang kemarin-kemarin mintain duit sama Arif, gitu kan. Ya udah, namanya hak orang, kita tetap kita berikan hak orang. Lanjut. Ya. Boleh lanjut nih. Lanjut. Nggak haus nih apa kameramen? Minum. Lanjut. Nah, jadi kita lanjut. Di setting, dikasih lagu duet, 2 duet, terus 2 lagi solo buat Arif. Yang namanya lagi Saskia. Pas syuting Bukit Tinggi, alhamdulillah album itu jalan. Ya kan? Berarti kerugian udah tertutupi. Dia dikasih, itu belum edar VCD-nya, dia dikasih duluan. Nah, karena Arif ini kan orang Solok, katanya dekat dengan Bupati. Oh, Solo. Payuaro. Nggak tahu juga. Van aslinya mana? Sanyabaka Solo juga. Solo. Kan? Nah, jangan-jangan saudara sama Van nanti, ataupun akan barangkali si Arif nggak? Belum tahu, lihat dulu ceritanya, habis dulu kalau nanti. Dia Sungai Lasi. Oh, Da Alkawi. Ya, Da Alkawi. Saudara Da Alkawi. Saudara Da Alkawi. Nah, udah selesai rekaman, udah edar VCD, alhamdulillah dia dapat rezeki dari VCD yang 250 itu, dikasih tahu sama Uda, dia dikasih duit sama Bupati Solo. Iya. Terus tengah jalan udah coba bikin dia lepas dari Saskia Rayani. Iya. Bikin dia album sendiri, album solo sendiri. Tapi ya rugi nggak rugi sih, cuman pulang pokok lah istilah kita kan. Agak-agak pecah telur sedikit gimana lah gitu kan, jadilah. Pecah telur sedikit lah kan. Iya. Jadi lumayan lah, rugi enggak. Namun jatah dia di situ tetap dikasih. Nah, ternyata Arif gimana kita nggak ada rezeki di sini. Yang dia tetap udah kasih VCD. Album kedua ini dia mau berangkat ke Pekanbaru cari kerja. Kuliah katanya dulu. Kuliah katanya. Sebelum berangkat ke Pekanbaru ada dia, kalau nggak salah dia ikut musabakah. Dia memang pintar anaknya, ngaji pun bagus. Ya? Bagus, musabakah tilawatul Quran tingkat Solo. Kabupaten Solo. Dia dapat, katanya dia dapat hadiah umroh, tapi nggak diambil duitnya aja. Dia beli jual motor lama, dia beli motor baru cash, bukan baru juga sih, second. Yang penting cash, rasa baru NMAX. Ya kan ya, jadi berangkatlah dia di Pekanbaru kalau nggak salah, dia beli motornya. Terus di Pekanbaru dia dicariin kerja sama si Nurman.
Nurman ya. Ya, Nurman. Sampai Nurman bikin studio buat dia, ngurus channel dia. Lumayan banyak juga Nurman, luar biayanya. Nurman ini channel apa? Channelnya Syarif punya, Arif, dia berkorban official. juga untuk Syarif. Dia minta izin untuk berkorban untuk Syarif karena dia fan sama Syarif. Oh, gitu. Dia nggak ada hubungan apa-apa sebelumnya. Karena fan aja sama suara Syarif, dia ingin ikut berpartisipasi, Berkontribusi, ya. berkontribusi di situ. Sampai dia bikinkan studio buat Syarif. Nah, Tuh? selama itu di Pekanbaru dia bikin channel, terus mau bikin musik sama Deki Rian, sama Deki Fani ya. Deki, ya Fani Fabiola, suaminya Fani Fabiola, Ranger Top. Ranger kita. Ranger kita ya. Terus ada dia masuk 4 lagu di sana. Setiap kali dia tanyakan, minta tolong tanyakan sama Om Deki, musik dia gimana, udah siap apa belum? Audio dia udah siap apa belum? Terus udah tanya terus sama Deki. Nah ternyata Deki balik nanya sama Uda, itu yang bayar siapa katanya? Tanya Deki. Bukankah si Arif datang sendiri ke sini? Karena waktu dia datang ke sini, waktu bikin single untuk channel dia nggak mampir lagi ke rumah. Ke rumah Uda nggak mampir. Ya kan dia mampirnya ke rumah si Baim. Ya kan dialah bersama si Baim datang ke tempat Deki. Tapi setiap dia ingin tahu musik dia udah siap apa belum, dia hubungi Uda. Ya, terus udah ke Deki, akhirnya Deki nanya juga, yang bayar siapa? Bukankah si Arif yang datang ke sini sendiri sama si Baim? Barangkali si Arif atau si Baim nggak ada, kata Deki kan. Ini maaf ya. Akhirnya malam itu juga udah bayar musik Deki 2 juta. Untuk bayar? Ayo kita selamatkan si Arif dulu untuk channel dia. Karena nanti di Indosara nanti kan dia gantian. Kasihan. Ya kan? Sekali 2 bulan, sekali 1,5 bulan dia tayang. Ya kan? Karena gantian dengan artis lain. Lebih bagus dia bikin channel sendiri agar keywordnya di Google makin banyak. Ya kan? Udah bayarlah malam itu 2 juta ke Deki. Akhirnya memang udah bilang juga, udah bayar, ya dia terima kasih lah. Ya kan? Nah, akhirnya dia ke Padang. Ke Padang karena dia udah dianggap anak, ya di rumah lah. Tidur di rumah, udah di sini, di rumah kontrak. Yang masih kontrak. Belum ada studio. Belum ada studio. Belum ada studio. Nah, di situ rencananya kan mau bikin album Melayu. Tapi karena ada Yolanda waktu itu, yang Yolandanya ingin juga masuk channel Indosara, tapi karena dia ada di channel lain, udah nggak mau. Bagusnya di channel official Arif aja gitu, kan? Dia pakailah lagu Faisal Asahan, Romantika Cinta. Ya, pakailah, katanya udah izin sama Om Faisal Asahan, tapi nyatanya akhir-akhirnya ada masalah. Bermasalah kan, karena dia belum bayar juga tuh. Nggak ada bayar, belum bayar, memang nggak dibayar. Tapi udah dikonfirmasi sama, memang diizinkan waktu itu sama Bang Faisal Asahan. udah memang diizinkan waktu itu karena Faisal Asahan menganggap ya namanya abang juga kita sama-sama memandang Bang Erwin. Ya kita sama-sama itulah ya kan, sama-sama pengarang lagu lah, seniman lah, sama-sama seniman ya kan. Nah di dalam selama Arif ini di rumah, kebohongan demi kebohongannya mulai ketahuan. Ya, nah tadi udah dibilang dia anak yatim kan? Nanti akhirnya di akhir cerita dia ternyata bukan anak yatim. Dia tinggal di panti asuhan anak yatim. Ternyata dia bukan anak yatim. Bukan anak yatim, punya ayah. Punya ayah. Dan ayahnya ada di sini. Ketemu sama dia. Selama di rumah udah tinggal, dia sering ke tempat ayah dia. Tapi dia nggak ngomong. Dia nggak ngaku gitu kan. Ini bahaya. Nah, ya kan. Nah, di situ sebagai seorang ayah kalau udah diperlakukan begitu sama anak, Pecat jadi anak. Dipecat jadi anak, apalagi jadi artis ya kan. Iya. Nah, ini sebenarnya di sini di toko udah ini berat menceritakan itu. Udah orangnya bukan penangis, orangnya memang gampang itu. Tapi ini tentang kejujuran ya. Tentang kejujuran supaya orang yang bercerita, yang berasumsi sendiri dia tidak berdosa gitu. Beritakanlah berita itu yang belum benar. Sampai ke Mas Hantaran berarti cerita kita. Belum sampai Mas Hantaran. Belum, ya. Akhirnya karena di lagu Romantika dia cinta sama Yolanda, dia dapat nama di channel dia. Yolanda udah pernah berapa kali pingin masuk sama Uda tapi udah nggak mau karena dia di channel lain. Akhirnya ditanya sama Mama Yolanda,
Katanya nggak ada dibawa pun nggak tahu, nggak ada minta izin sama itu kan. Nah, itu nantilah diceritakan juga kan. Yang pasti itu skip aja nanti kan. Skip, edit ya. Ya itu menyangkut nama seseorang, kasihan kita kan. Ya disetting lagi lah ya itu. Kelahiran dan 10 lagi Tuhan Melayu. Andalanya kita belum bisa menyebar. Itu lagu itu dibikin di ladang, bahkan dia diajarkan cara membuat lagu di ladang. Jadi saya juga ladang, maksudnya orang kampung itu kan ada ladang tuli, ladang kita di ladang, karena dia di Tetu ini sudah pernah di ladang, punya dia di lagu duet semuanya dengan di ladang. Ada Masangkaran, kita dapat sama. Nah, dia hidup di rumah lah. Kamar. Ini lagu sudah syuting. Lagunya udah syuting, tapi musiknya dibikin satu-satu nanti. Satu tayang. Setelah itu dia tinggal di rumah, saja sebagai bapak tentu saja memperhatikan seorang anak. Dia adalah anak, sudah jadi anak. Nah, katanya ayahnya nggak ada, lagi ada. Jadi semuanya diatur. Karena yang pertama kali kita dia harus mental berjuang. Bangun tidur nggak boleh kesiangan, harus kan kalau sholat subuh nggak boleh lewat. Memang gitu. Kalau subuh nggak boleh lewat. Ditata secara kehidupan itu. Ya untuk apa lah? Ini artis apa lagi? Artinya ini sebentar nanti ada lagi yang lebih pintar, lebih bagus lagi. Kita akan menghilang. Itu dijamin. Kita lagu pun begitu juga. Seperti udah lah kita kan. Sekarang udah ya lu kan kadang-kadang kan kita lagu. Enggak, sebentar lagi ada masanya terus. Kalau kita memikir itu kita berarti kita kepada kan. Jadi akhirnya udah syuting ditayangkan satu hanya internet kan ini kalau itu karena dia bangunnya susah karena udah kan nyewa kontrak rumah kan jam 10 baru bangun itu kan kasur di ruang tamu masih itu di ruang tamu itu nah adik kamu yang itu kan diingatkan lah anak aduh parah jadi ingatkan terus nah ya juga kan sampai mencari sampai diingatkan juga untuk mencari pekerjaan di luar. Mungkin nggak belum pasti. Kalau kita booming nggak booming itu belum pasti. Tapi kita kerja luar. Makanya nanti akan minta pada waktunya aja. Makanya begitu. Kan kita keadaannya setiap hari bagiannya seperti itu. Terus dia mungkin sangat sendiri. Tadi kan udah dibilang, ini udah yang bayar kan tadi kasih. Waktu satu kali ada yang bergeser lah dia di settingan YouTube udah dipakai. Kecuali anak-anak ini semuanya karena HP itu digunakan untuk audio penting. Nah ini kita pola dengan pola ada yang berubah. Kita biasa aja, tidak masalah. Terus kami waktu itu bisa harinya pergi pulang ke Solo, tidak pergi ke Batu Sangkar, langsung booking ke Tumbuh dari rumahnya Setiara ya. Nah dia nggak pergi, ternyata dengan Setiara ini pun dia nggak ada rasa terima kasih karena maaf dikatakan karena jadi ditumpangkan di album Setiara ya. Nah, kata orang dikatakan aja gitu kan, katakan aja lah. Maksudnya Setiara ini nggak dianggap lagi karena dia udah pernah nama sendiri gitu kan, dia bintang ini dia merasa udah dia bisa sendiri gitu kan, padahal awalnya disebutkan Setiara ini. Bahkan dia bilang waktu itu yang diceritakan mungkin cerita bohong juga. Memang nggak orangnya nggak percaya. Katanya masalah Setiara itu sama bapaknya, ternyata ini masalahnya kan?
Saya nggak bisa dialbumin lagi. Nah, lagi tidak makan dengan orangnya dia. Saya ternyata itu kan dari sebelah kita, hanya kota dia itu kan ini masalah. Jadi nggak enak juga. Kalau dapat dia terima kasih sama Sofia, dia makanya ini Sofia ini, ternyata terima kasihnya sama keluarga Uda. Nah terima kasihnya sama Uda sampai sekarang alhamdulillah juga. Kan walaupun dia nggak bayar seperti itu sampai dia jadi artis nasional, dia nggak ada rasa terima kasih. Jangan kan apa namanya pembaksuan Pejabat sini nggak ada. Attitude, tapi dia terkenal attitude-nya baik kata orang-orang. Apa emang dua sisi atau emang sampai udah nyari gini calon presiden? bisa jadi Pencitraan maksudnya? ya bisa jadi calon presiden semua calon itu memang harus dicitrakan karena apa di awalnya aja dia udah terang ya kan dia ada mengatakan bahwa dia tinggal di tempat Tuhan nggak ada yang lagi mau bayar ini gimana ya kan dia mengingat sama Om ada bayar sekian katanya kan ini dicitrakan Ayahnya ada, di sini ada. Dia nggak tinggal di panti asuhan. nggak tahu yang tinggal di panti asuhan nggak tahu sebenarnya nggak ada bisa jadi di panti asuhan nggak tahu jadi ayahnya dijual sampai membahas ya soalnya itu masalah sampai itu sendiri. itu dan kita nggak Ada menggapai sesuatu kita hilangkan semua. Sampai bapak jangankan ke Uda, jangankan ke ke bapaknya aja nggak pernah. itu permasalahan yang paling mendasar jangan sampai gitu karena sudah sama bapak kalau sampai dibegitukan karena anak sendiri dan ibu itu bisa dikejar. Nah karena dia jalan sayang satu hanya insan biasa nggak begitu hidupnya tidak alhamdulillah jadi lah karena sayang cuma itu kan waktu itu awal-awal jadi nggak begitu lancar di lapangan dibayangkanlah mas Tataran Nah ini baru sampai ke Mas Tataran. sampai ke mas Tataran juga kan? Tapi karena ada hubungan sampai ya bahkan pun dibohongi dia dia bilang dan dia bisa itu terus dia mengkeraskan uang sate buat bahkan sama adik kawan sendiri di toko ini dia duduk di situ ada abang duduk di sini dia mengatakan mau beli mobil yang harganya kalau tidak dia dapat 40 juta ditanya sama adik abang dapat dari mana Arif? Arif sudah jutaan sekarang sudah 20 juta tadi channel Arif tapi yang bilang om ya yang namanya adik kandung kamu ya tanya sama gimana saya dapat duit ya kan nah dia merasa nggak salah aja apapun itu dia umumnya dia nggak ada masalah kalau orang bilang itu video kan betul-betul jadi kalau sudah orang yang sudah mulai buka video aja orang udah mulai buka kalau begitu nanti kan sudah pakai adik kamu itu sendiri nanti kita was-was kalau kehidupan kita dalam jalan baru kan was-was kalau benar dia katakan nanti akan dulu dikirim kita ini benar apa bukan ya kan kita susah istilahnya kayak menimbang nah karena ada kecurigaan waktu itu karena pergeseran Enfield itu kan Enfield ya kan yang nggak kira-kira itu kan ada yang pesannya juga dia juga punya karena handphone kan dicasnya dijual pertama kan Layar akhir ya. ya nggak jauh dari tempat tidur dia lah tinggal proyek terus kami ke tempat yang tuh pas pulang sekitar 15 kilo dari sampai rumah dia dan apa paling dari bulan sampai ke rumah belum sampai bilang itu kenapa itu ya kau bentar lagi juga sampai karena belum udah sampai pokoknya yang apa mobil jadi dia buka gorden dia tengok yang paling menyakitkan apa maksudnya dia tutup lagi gorden dia langsung terjun ke tempat tidur ngorok ya kan ya udah pun nggak minta bukain pintu
Pintunya membak, kita lakukan bos kan. Ya. Buka, jadi pintu, saya tengok, oh dia tidur ya. Nggak tahu dia tidur. Nah, maksudnya apa? Mau nipu, mau ngambil sesuatu, kan nggak tahu. Ya kan? Nah, pas sudah ke kamar, udah bikin status di WA. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kepada kan, nggak biarin. Oke. Setengah jam setelah itu, sudah pas satu. Itu kan ada orang yang ada notifikasinya, orang yang lihat, termasuk dia yang lihat kan. Yang tadinya ngorok, banyak 15 menit itu dan yang status. Nah, apa mak? Berarti nggak salah dong, udah timbul kecurigaan, ya kan? Udahlah pintu nggak dibukain, langsung terjun ke tempat tidur, kasur yang dibentangkan di kamar, di ruang tamu kita, ya kan? Pas dipancing dengan satu status saja, ketahuan. Yang kita enak, mungkin nggak tidur kayak gini, kan? Untuk memastikan, nggak ada. 15 menit setelah itu ya. Setelah udah bikin satu PA, 5 menit, cuma 5 menit, udah tunggu sampai 20 menit, baru udah buka apa aja yang tempo yang akan sedia, kan? Nah, ini ada yang beres, kan? Ada sesuatu Yang yang disembunyikan, atau ada yang sesuatu yang diinginkan, atau dia menginginkan komunikasi nggak itu, bisa jadi, ya kan? Karena tahu, itu udah jadi berat, ini, kan? Nah, setelah itu biarkan aja lah. Asal Jumat, setelah Jumat, dia datang kan kami setelah datang siang. Ini motor rame-rame di sana, rame. Setiap hari memang dia makannya di toko, sebelah rumah lagi, dia tak keluar lagi, tak tahu. Tapi pas sudah pulang, udah tengok masih dikasih tidak. Saya itu kasih nggak tahu main HP, nggak tahu apa yang mengerjakan yang banyak. Dengar kabar, dia punya akun banyak. Karena dengan kabar itu saya juga tidak tahu. Akunnya ternyata banyak. Akun apa itu? Akun Google dia banyak. Oh, Akun Google dia banyak. Ya, jadi kayak gitu. Saya kan siap apa namanya? Google dari pasar. ya. Rasanya nggak nyaman lagi. Hari Jumat, setelah selesai makan, dia langsung aja pulang, nggak pamit dulu, langsung pulang. Biasanya bulan pamit. Hari Jumat, kembalinya hari Senin. Dia nggak tanya, dia bikin status di Facebook, di medsos sosial kan nggak pernah tanya. Karena udah nggak ada aset, dia pergi ke tempat papanya. Ya. Karena ya ini kan. Tapi ada kabar, ada info. Nggak ada info. Ada itu sedikit pun nggak ada, dia nggak kabar, atau awal-awalnya nggak ada kabar. Kecurigaan kita sendiri ya. Punya tahu juga sih, Ada yang kasih tahu. Jadi hari Jumat yang pergi nggak ada kabar, bilang aja sampai hari Senin, kan? Ternyata dia pas pulang misalnya kantornya di Teba, padahal Teba kesini cuma 10 menit, sama. Bahkan kaumnya kalau bisa dia bawa ke sini. Karena dia udah dianggap ya kan, yang pamannya kan itu titipkan lah, titipkan atau gimana lah, sama dengan yang lain, dia titipkan sama berarti dengan yang lain. Itu dia. Nah, itulah ketahuan semua orang itu. Nah, akhirnya mengucapkan gini, karena channel dia ini dibikin kerjasama dengan kerjaan. Terus jadi Alexa sama minta sendiri terus dia lalu udah dia bebas pakai karena dia punya udah bayar. itu tinggal salah. Ini langkah-langkah ini setelah Mas Antara viral. Belum apa-apa. Nah, Tapi sudah tayang. ya kan udah bayar tuh, udah saya udah bayar sama pilihan untuk pengisian channel dia. Nah, dia nggak dibayar kan? Nah, di tempat itu juga dia bilang, Om kan ada minta kirimin duit atau kursi 1.800.000, 1.800.000 kan Om transfer 1.800.000 ya. Om sebenarnya itu bukan untuk bayar motor. Ya Om tahu motor kamu saya udah bayar cash. Ya enggak lah, sebenarnya buat apa itu? Tapi dia langsung
itu buat delimit AKG ada tak buat orang bilang. Itu rasanya karena kalau ada orang real, bilang aja sama pemanggil semuanya, ngapain kamu bohong? Udahlah, hal sekecil itu kamu paksakan itu bohong, paksakan juga. Padahal kalau misalkan ada kontrak orang jual, semuanya orang jual, kalau orang ada duit itu orang bayar. Berarti kita nantinya dapat AKG yang bagus, tempat yang mahal, misalkan kan dapat semuanya yang bagus. Tapi kamu berbohong, kan itu paling om tidak suka. Terus sampai mau pulang ke kampung dia tuh bohong aja semuanya. Jadi tetap pulang kampung yang minta duit punya tetap. Cara minta duitnya dengan salah TF om, ada lainnya. TF om di WA cek aja TF om. Kebetulan udah nggak tahu TF itu apa. Om lagi mancing nanti lah telepon. Dan telepon om di WA TF itu apa sih? Transfer 100. Hebat juga anak udara sendiri yang nggak pernah minta duit sama udara TF. Ya nggak ada TF. Ya waktu lagi mancing itu juga transfer langsung. Ada mau mana? Pulang kampung. Itu. Jelas dikasih. Tidak ada assalamualaikum. TF om gitu aja. Sakit. Kalau itu sakit, memang kita anak udah kita jadikan anak, kan? Nah, akhirnya dia disatukan dengan Deviria, Dodi Alexa, Ari untuk membangun channel official untuk dengan ada MOU-nya, ada perjanjian, Pak, bagian hasil ini, ya kan, sudah oke. Nah, setelah 3 kali, kalau nggak salah, terima gaji, yang revisionnya yang pokoknya orang-orang itu nggak ada pembagian. Akhirnya dia nanya lah revision, tanya lah, Dodi itu ditanya juga, padahal channel itu bukan ada aja, cuma kan dia ambil juga ya kan. Datang ke studio, ngumpul berempat, udah tanya, Rif, sekarang channel kan udah bagus, kan lagu om kan bebas alih pakai, nggak dibayar, ya kan? Nah, duit ini, duit hasil channel apa jadi bagi channel itu, pastikanlah pembagiannya berapa, nanti yang setiap bulannya dikasihkan pembagian orang-orang ini. Terus langsung mau bicara, langsung planningnya kayak lokan aja gitu. Berubah. Bila itu ala sakit hati nih, mulai ditiru kan ya, bisa udah tiba terus dia jalan keluar, kan nggak ada itu, ada itu kan jalan keluar, kedalam lagi, balik lagi ke dalam, terus katanya, kalau dengan teman-teman gimana? Kemarin kan yang hari teman-teman ya, terus kata Papa Bang Rahman, tolong, ya om, ya kan, tolong, sampai kapan? Ya nggak ada dibilang sampai kapannya, ini tolong aja, otak kamu nggak ada. Kamu kira tolong sampai mati kamu mau ditolong nih sampai ini. Kemarin mau bilang ini mau di kerjasama sebagai hasil. Dia nggak mau berbagi. Dia maunya dibantu sampai kapan? Itu begitu. Orang nih kerja, apalagi di lapangan. Di Alexa di lapangan tentu dia bensin dia. Berarti semuanya makan dia dibuat seperti itu kayak Dekirian, iya. Kayak yang kerjasama itu ya. Dekirian ya? Iya, Dekirian. Yang lain-lain itu intinya dia nggak mau berbagi, sepertinya betul-betul nggak mau berbagi. Jadi karena katanya di channel di Pekanbaru sama si Nurman dia dibantu begitu aja. Oh, ya kan tentu nak. Berarti yang membuat Da Erwin kecewa gitu, sangat kecewa sama dia itu karena kebohongannya dan dia nggak mau berbagi, atau karena ada beban sama Dawin merasa ada beban sama orang-orang jika masih bekerja sama dengan Arif ini atau gimana? Intinya begini, kita hidup di dunia berapalah lamanya, kita cari duit sampai di mana lah kita bisa menggunakan, ya kan? Makanya kemarin ada statement udah bikin persyaratan untuk jadi penyanyi Indosat itu memang akhlak yang pertama, bukan hebat, akhlak yang pertama. Kalau udah bohong dari awal sampai berkali-kali bohong juga terus itu nggak ada akhlak, jujur aja. Sampai udah cari apa nama penyakitnya. Ini belum keluar ya, belum tenar ya Mas Antara. Belum tenar Mas Antara. Tapi sudah tayang. Udah tayang. Belum Sriwijaya apa? Belum ya? Belum. Berarti dia kerjasamanya sudah tidak lagi sama Dawin sebelum Mas Antara ini booming. Ya.
Oh, ini baru tahu jawabannya. Berarti Mas Hantaran Booming itu karena dia apa? Berarti nggak ada sangkut pautnya dong Mas Hantaran itu Nggak ada dengan lagi. permasalahan keuangan dan lain-lain. Nggak ada lagi. Berarti emang dia sebelum Mas Hantaran booming dan ternyata kita masih ada stok Mas Karena Hantaran. dia berapapun dia minta, karena udah anak, dia minta 2 juta, dia minta sekian tetap dikasih. Ya kan? Berapapun dia minta nggak pernah udah yang apa, walaupun dia nggak ada nyanyi lagi, walaupun nggak ada yang dibikinnya. Dia kalau istilahnya Untuk kontrak kita. udah putus dan masih ada stok, itu nggak ada urusan lagi kan gitu? Ya, yang pertama kita nggak ada pernah kontrak sama dia, Nggak ada. nggak ada kontrak, karena dia pun nggak mau, udah pun nggak mau ngontrak. Ya kan, siapalah dia dulu, masa dikontrak aja, dia nggak ada nama. Udah jujur aja, udah mengorbitkan, Iya, ya kan? iya, iya. Kalau yang dikontrak adalah orang yang punya nama, apalagi dengar Dia, kabar dia dikasih kebebasan. dia dikasih kebebasan, mau Iya. bikin channel sendiri bebas. Bebas. Yang penting dia udah dapat nama di channel, udah silahkan Dia bikin channel sendiri. Nyanyi mau dapat budget berapapun dari orang ambil. Ambil. Sampai sekarang ada yang 15 juta aja dia bilang, ada yang mengatakan vokal dia 15 juta satu single. Kalau begitu baik-baik penyanyi nasional yang udah Oke. pasti kan. Nah, Itu udah paham. jadi akhirnya kalau diceritakan semua di sini Panjang. akhirnya panjang dan membuat sakit hati karena toko inilah yang Jadi saksi langsung ya? settingan dia jadi artis dari awal Luar biasa. sampai Mas Hantaran sampai dia sekarang udah menjadi Arif yang go internasional. Iya. Go internasional. Go internasional. Iya, Ya, iya. go internasional. Dari Inilah jadi sinilah saksinya. Arif lahirnya dan kita Inilah wawancara di sini. saksinya. Kalau udah orangnya suka nangis, udah suka baperan gitu, nggak usah lama-lama. Kita sekarang Berlogika lah ya. ya pakai logika. Ini mau tayangnya di channel apa nih? Mulifa Channel. Mulifa Channel. Channel Fan sendiri ya? Iya, iya, Mulifa Channel. Boleh nggak udah titip salam nih Titip salam udah boleh dah. sama subscriber ya. di Kawan-kawan Mulifa Channel. breo-breo di sana di sana. Breo-breo di sana Iya, iya. subscriber Mulifa Channel ataupun yang nggak subscribe tapi tetap subscribe, harus di subscribe karena informasi-informasi yang menarik yang akan tayang di Mulifa Channel itu akurat. Alhamdulillah. Ya, sampai sekarang harus akurat. Pan harus akurat ya, Pan ya. Harus netral, akurat, ya kan? Jangan hoax. Iya, iya. Nah, dia udah berjanji tetap akan memberitakan berita yang akurat, no hoax. Nah, Itu di sini klarifikasinya ya. ya di sini klarifikasinya Mulifa Channel nanti insya Allah udah doain jadi channel yang oke. Alhamdulillah, amin. Semoga begitu. Nah, Insyaallah. closingnya kita bikin closing aja. Iya, iya, Kebetulan hujan deras ya. Kalau yang lebat itu Apa yang lebat itu buah. buah. Kalau hujan Apa jamnya? Deras. berkederasan. Deras rekod canggah. Channel. Jadi kalau yang lebat itu buah, hujan tuh jangan lebat. Jangan lebat, deras. ya kan? Bukan Nah, garang juga ya? Bukan kan? Hujan bukan. garang, ya? Nggak ada. Panas yang ada berdangkang. Berangkat. Ya. Jadi kita closing ya, sahabat semuanya, mungkin yang kenal nama sama dengan Erwin Agam, inilah saya Erwin Agam. Saya orang biasa, hanya insan biasa. Ada luka sekarat rasa di setiap yang harus saya sampaikan, ada luka sekarat rasa, yaitu dinyanyikan oleh Arif sama Yolanda. Saya orangnya suka menangis. Closing aja. Seharusnya saya yang menangis, bukan Arif yang menangis. Kenapa? Saya yang lebih susah payah menaikkan nama dia, menyeting dia dari nol, ya kan? Logikanya begini. Anak yang saya jadikan, ya saya angkat anak dengan jerih payah saya sendiri, kan? Dia pergi ke orang lain, mau tak mau pasti saya pertahankan. Oh iya. Dia mencari ayah lain, mau tak mau pasti saya panggil lagi. Iya. Anak yang sudah saya besarkan dengan keringat, dengan jerih payah sendiri, dengan pikiran saya sendiri, tidak akan mungkin saya biarkan kepada orang-orang lain mencari rezeki. Lebih baik dengan saya, karena dia anak saya. Tapi dia bukanlah anak kandung saya. Secara logika kita pikir saya rugi sebenarnya kalau dia tidak saya lanjutkan. Tapi saya lebih rugi lagi kalau merekam orang-orang yang tidak berakhlak. Dengan itu. Jadi intinya dia bukan dikeluarkan, tapi Dia tidak keluar, bukan dikeluarkan. Dia disuruh pergi alias diusir. Itu aja. Udah. Oke, Udah, bro. minta Jadi maaf.
Di sini Bahkan banyak. dia mau klarifikasi, ini bukan untuk perdebatan, ini untuk sekali lagi saya katakan ini supaya orang tidak berdosa, membuat statement sendiri, membuat pikiran-pikiran sendiri, atau memberitakan berita hoak, ya kan? Tidak mungkin saya mengeluarkan duit sekian banyak untuk mengangkat seorang nama Arif yang katanya tidak punya ayah lagi, hidup di apa katanya lah, nggak tahulah, susah di panti asuhan, segala macam, punya duit, pernah ditolak. Inilah logikanya begitu. Jadi jangan termakan hoak, jangan sebarkan isu. Jangan pula kita dapat duit, orang berdosa memberitakan gosip, membuat gosip yang tidak benar. Kita melambung tinggi, orang bergosip yang tidak benar. Terus tempat dasar kita disalahkan orang. Jadi itu Pan. Itulah pesan. Oke, bro. Jadi Semua intinya kita harus tahu sama dasar. Kenal lah. Jangan kita berteman dengan kejujuran. Kalau kata ayah Hedi Anjas dulu, Ya, ayah. janganlah kamu pernah mengambil keuntungan dari sebuah pertemanan. Ya. Tapi bagaimana kamu saling berbagi dengan teman, kan gitu. Oke, bro. Jadi pertanyaan-pertanyaan selama ini, mungkin opini-opini jelek selama ini mungkin lebih condong memberatkan kesalahan kepada Daewin, bisa diungkap di sini. Jika memang si Arif berkenan, bersedia juga, suatu saat insya Allah kita temui buat wawancara juga bagaimana dengan kejujuran. Tapi kalau tidak, Ya nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Yang penting jangan berita, atau diam aja, lebih baik diam daripada ya. memberitakan yang tidak kita ketahui. Ya, jangan, lebih baik diam karena ini Dawin sudah membeberkan dari awal perjalanan di toko ini langsung sampai habis. Oke, bro. Mudah-mudahan dapat berkah semuanya dan Amin. selesai. Yang diharapkan oleh Dawin adalah jangan lagi ada gosip-gosip atau fitnah-fitnah yang datang menimpa Dawin Agam karena kerugian dari sebelah pihak katanya. Yang benar itu dia aja, kita tidak. Makanya dari inti saya jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk bertanya soal ini karena kita nggak mau obrolan orang ke kita sebarin lagi tanpa harus klarifikasi kepada orang. Pakai logika aja. Pakai logika. Setidaknya logika duluan. Yang penting tetap pelihara kekompakan, tetap pelihara kesatuan. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Davan Mulifa, dan di sebelah saya ada Kanda Erwin Agam, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.